kita bisa menyaksikan bahwa Pendeta Mel Atok sebegitu emosinya ketika membahas tentang Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23 bahwasanya di akhir zaman umat Kristen akan diusir oleh Yesus. Coba kalian simak baik-baik ya bagaimana kemarahan pendeta yang satu ini. Kalau anak Tuhan Yesus tidak mungkin terhilang. Justru syarat kita masuk surga, saya sudah khotbah di Paskah, harus mengaku Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Jangan percaya ajaran dari anak setan nama Donditan. Orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat netizen. Sesungguhnya Allah mengikuti prasangka hambanya. Jika kamu bangun pagi dan berpikir bahwa hari ini akan selalu lebih baik dari hari kemarin, maka itulah yang akan terjadi. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah dan rezekimu serta pekerjaanmu Allah lancarkan dan karuniakan keberkahan atasnya. Semangat ya sahabat netizen. A new day is a new chance. Get out of your room and fulfill your dream. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tidak mau dengan adanya video-video bahkan tokoh-tokoh agama yang mengaku pendeta lah, inilah, itulah, ngomong sesuatu yang melemahkan, kita harus tolak. Karena di akhir khotbah minggu lalu itu, di akhir poin pertama, saya menunjukkan referensi ayat yaitu Filipi 1 ayat 27 yang menekankan tentang kita harus berjuang untuk Injil, saudara-saudara. Lihat, dia datang kepada romoan. Ini bukan serang Katolik ya. Ini hanya karena bagaimanapun kita punya kakak itu Katolik. Tidak bisa tidak. Protestan lahir dari Katolik. Maksudnya munculnya dari sana. Tak terbantahkan. Apalagi sudah omong gereja. Lihat apa yang Brian lakukan. Minta pembelaan dari romoan. Dan romoan bilang apa? Bersama romoan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu romoan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Bukan kasih, ini kebodohan sebenarnya. Orang bodoh itu kalau diam tidak tahu kebodohannya. Tapi kalau orang bodoh mulai omong, di situ ketahuan betapa bodohnya dia. Dia kan sudah jelas, dia punya ajaran itu tidak usah percaya Yesus juga selamat gitu kan. Tambah lagi Romo Aan bilang, oh dulu memang kalau dulu di gereja Katolik keselamatan hanya ada dalam gereja. Sekarang sudah ada di luar. Jadi berubah doktrinnya. Tapi saya pertanyakan ini dan saya bilang sama Romo Aan dalam tanggapan saya kepada beliau, saya bilang kok Romo Aan beda dengan Romo yang berikut ini. Romo yang ini tidak, tetap ada dalam gereja. Kalau Anda berada di luar gereja, ya mau tetap berada di luar gereja itu bukan urusan orang Katolik. Intinya tradisi iman yang diterima oleh gereja Katolik mengajarkan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Sekarang mana yang benar? Romo Aan atau Romo Patris ini? Romo Aan sudah ada di luar, terhitung dari Konsili Vatikan kedua ya, dan Romo Patris tidak ada.
Sahabat-sahabat netizen, di sini kita bisa menyaksikan bahwasanya pendeta Mel Atok pun ternyata kebingungan mana yang salah dan mana yang benar. Kalian bisa menyimak ekspresinya dari raut wajahnya ya. Namun, dari apa yang sudah kami simak dari keseluruhan videonya, pendeta Mel Atok justru tidak setuju dengan Romo Aan karena keselamatan itu ada di luar gereja. Yang penting percaya Yesus. Begitulah maksudnya. Bagaimana ya sahabat netizen jika kalian pilih Romo Aan atau Romo Petrus? Atau kalian lebih memilih pendeta Mel Atok? Kalau tim studio Islam sih lebih memilih Donditan saja ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Jadi dia tidak mungkin ajak bicara dengan Kristen-Kristen yang belajar, dia tidak mau. Tapi ini yang jarang ke gereja, itu Kristen mungkin temannya. Beberapa Kristen di Suomo pernah baca Alkitab, aduh udah 2 tahun nih nggak baca-baca nih, mati lo. Mati ditelan habis sama Donditan. Donditan kan dia punya Alkitab semua. Terjemahan Septuaginta jadi ada, bayangin aja. Septuaginta terjemahan bahasa Alkitab 200 tahun sebelum Yesus lahir tuh. Septuaginta yang dipakai terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu Septuaginta namanya. Dia punya. Pendetanya belum tentu punya. Nah, saudara-saudara, orang-orang kayak begini, ini tak bisa dihindari. Musuh-musuh Injil, ya, musuh Injil Kristus harus ditanggapi. Itu ayat bilang orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, ujung-ujung Tuhan usir mereka. Nah dia tanya, siapa umat mana yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Umat mana yang buat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyalah. Nah lo. Itu ayat bukan arti itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bukan untuk Kristen sejati. Itu ayat untuk nabi palsu. Bukan untuk Kristen sejati. Itu ayat untuk nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu. Lihat ayat 15-nya. Itu konteks lengkap. Ini orang-orang yang sedang Yesus usir. Bukan anak-anaknya. Enak aja loh. Yang benar aja loh. Nah sahabat netizen, baiklah, kami tim Studio Islam akan mencoba menjelaskan. Mungkin dari sahabat muslim ada yang belum mengerti tentang Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Di sini sahabat netizen bisa membaca dengan begitu jelas ya bahwa yang diusir Yesus adalah orang-orang yang menyebut namanya untuk mengusir kuasa setan. Mereka bernubuat dan menyembuhkan. Kata kuncinya adalah nama Yesus. Jika Yesus tidak suka dengan orang-orang ini, tentu segala mukjizat yang memakai namanya tidak akan terjadi. Justru jika terjadi, maka orang-orang akan makin banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitulah logikanya. Namun, karena ajaran Kristen memang tidak sejalan dengan ajaran Yesus, sebab Kristen memakai ajaran Paulus, maka terjadilah pengusiran ini. Tujuh 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ini memang orang-orang palsu. Lalu lanjut terus. Saudara lihat perikopnya itu sampai 23 itu. Kalau anak Tuhan Yesus tidak mungkin terhilang. Justru syarat kita masuk surga, saya sudah khotbah di Paskah, harus mengaku Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Oh my God. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Setan punya turunan kau. Setan punya turunan kau. Kita mengasihi semua orang, tapi khusus yang gila-gila begini kita babat. Kita hormat semua orang. Mantap kan kayak NU kemarin, rapat NU. Di mana begitu? Sudah ada keputusan dari NU se-Indonesia, tidak boleh menyebut agama lain kafir. Hormat diberi. Itu dong, teladani. Jangan orang-orang Islam. Semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu dong ditahan. Percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Nah sobat netizen, jadi itulah perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus yang tentunya bertolak belakang. Jadi apa yang disampaikan oleh Koh Donditan ini memang sesuai dengan konteksnya, dan memang tetap jika orang yang diusir Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Namun pendeta Mel Atok begitu marahnya mungkin dikarenakan setiap hari jemaatnya berkurang. Coba kalian simak, kalau bukan marah lalu ini apa namanya? Nah sahabat netizen, dengan kemarahan pendeta Mel Atok yang mengutip ayat Roma tentang nabi palsu, malah semakin terang bahwasanya perkataan Om Donditan benar adanya. Karena secara tidak langsung pendeta Mel Atok menuduhkan bahwa Nabi Muhammad lah nabi palsu tersebut. Sementara tanda-tanda nabi palsu yang disebutkan oleh Yesus adalah berasal dari orang Farisi. Padahal kita semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukanlah orang Farisi dan beliau tidak pernah menyamar menjadi domba. Analoginya, jika serigala menyamar menjadi domba, maka sama seperti penjahat yang menyamar menjadi rasul. Siapa lagi kalau bukan si Paulus, orang Farisi tersebut. Jadi jelas ya sahabat netizen, siapakah yang sebenarnya ditolak oleh Yesus kelak? Yaitu Paulus dengan segala mukjizatnya, sekaligus beserta pengikut-pengikutnya. Jika video ini sampai ke Koh Donditan, bakal ramai dan seru. Mereka beradu argumen, bahkan bisa menjadi forum debat terbuka antara pendeta Mel Atok dan Koh Donditan.